Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sofian, wah kita senang jumpa banget. lagi. Iya, senang banget ya. Nggak terasa ya Lause ya, sudah hari Minggu lagi. Dan bulan Agustus loh. Iya ya, bulan Agustus. Kita mau sapa anak-anak dulu ya. Iya dong. Hai anak-anak di rumah. Halo. Apa kabarnya nih? Sepertinya mereka sama kayak kita nih, sehat-sehat loh. Puji Tuhan. Iya. Nah anak-anak, bulan ini adalah bulan yang spesial nih ya Lause Iya, ya. betul banget. Kenapa spesial? Karena anak KBB, KBA, TKA, TKB sudah bisa datang sekolah minggu onsite. Yeay. Seneng banget ya Seneng Lause ya. ya. Tapi kalau yang nggak bisa, sedih nggak? Gak usah sedih Lause. Oh iya. Kan karena ada ini nih. Iya, ada sekolah minggu YouTube channel online. kita. YouTube Iya. channel ya. Iya. Anak-anak tetap bisa beribadah di rumah Betul. kalau sakit ya. Betul banget. Dan kalau yang sehat, yuk Ya. kita semua beribadah di rumah Tuhan lagi. Betul sekali. Ya. Nah sekarang Lause yakin nih anak-anak semua udah siap nih Lause Ya, ya. Kita betul. juga udah siap ya mau Sudah puji dong. Tuhan. Iya. Yuk kita mau nyanyikan pujian Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. Kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Kita katakan morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. I want to praise you, Lord. Nah, Lause Mafian kita mau sama-sama berdoa Iya. ya. Minta Lause Mafian pimpin Oke, doa. yuk anak-anak lipat tangan tutup mata ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan.
Tuhan masih beri nafas kehidupan untuk menikmati berkat Tuhan. Karena itu Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya, biar kami sungguh mendapatkan berkat Tuhan yang indah melalui pujian dan firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Karena itu kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat dan pertolongan-Mu. Amin. Amin. Wah, luar biasa Ya, ya Lause. betul Lause. Kalau kita lihat-lihat nih dan berpikir Ya, Lause. tentang bagaimana Tuhan itu bisa membawa kita untuk lewatin masa-masa pandemi ya Lause ya. Iya. Wow, kita tuh pikir-pikir kayaknya nggak mungkin gitu Iya, ya. nggak mungkin. Tapi memang puji Tuhan ya, Ya. kita hari ini Masih ada betul. dan masih diberikan kekuatan, kesehatan sama Tuhan. Betul Lause. Dan itu semua karena kasih Tuhan ya. Iya, buat betul. kita. Nah, anak-anak, kita mau puji Tuhan kita yuk. Ya. Kita mau katakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oke Lause. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita mau lebih bersuka cita lagi, kita menyanyikan pujian ini anak-anak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, kita mau tepuk tangan ya buat kasih Tuhan yang Ya. tidak ada Tandingannya. tandingannya. Luar biasa. Iya, betul. Nah, saat lagu ini nih, pujian yang kita mau nyanyiin nih, Iya, itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu selalu ada loh buat kita. bener banget. Dia nggak pernah tinggalin kita ya. Betul sekali. Di mana saja, Iya betul loh. dalam keadaan apa juga. Iya, waktu kita sedih, Yes. Tuhan Yesus ada. Ya. Waktu kita senang apalagi loh. Iya, benar. Nah, oleh sebab itu anak-anak, yuk kita menyanyikan pujian ini untuk mengingat bahwa kasih Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Iya. Ya, yuk kita nyanyi lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Semuanya pakai gerakan ya. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku, di kanan kau ada.
Seneng banget Lause. Iya. Nah, pujian yang tadi itu tuh mengingatkan kita tentang cerita minggu-minggu ini loh Iya. Lause ya. Oh iya, betul bahwa banget. Tuhan menyertai Bapak Abraham. Benar, Ya, luar dia biasa selalu, ya. Tuhan itu selalu ada loh buat Bapak Iya, Abraham ya. Dari negerinya dia sampai Tuhan berikan dia anak ya. Iya, betul sekali Lause. Nah, minggu ini nih lanjutan ceritanya tuh Lause ya. Berarti di sepanjang bulan Agustus kita mau belajar dari anaknya Pak Abraham. Iya, siapa ya? Siapa namanya? Kira-kira anak-anak masih ingat gak sih Lause anaknya Bapak Abraham itu siapa? Siapa ya? Ayo. Harusnya sih mereka ingat Mestinya ya. ingat. Oke, sekarang nih Lause, Ya. kita mau memberikan persembahan nih buat Oke, Tuhan. siap Lause. Ya? Ya. Yuk anak-anak, kita sama-sama mau memberikan persembahan buat Tuhan. Sekarang anak-anak bisa scan QR yang ada di sini ya. Mami Papi juga bisa membantu. Yuk kita nyanyikan pujian, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Wah, senang ya kita Iya. bisa dapat berkat dari Tuhan. Iya, dan kita juga bisa memberikan Ya, buat Tuhan. Benar banget. Nah, sekarang kita mau berdoa yuk anak-anak. Ya. Kita lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami diberikan kesehatan, kekuatan. Sehingga hari ini kami bisa kembali lagi untuk memuji Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan terima kasih bahwa Tuhan sungguh baik buat kami dan buat keluarga kami. Nah, Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan berkati juga keluarga kami, usaha pekerjaan papa dan mama. Tuhan berkati juga om dan tante yang mengelola uang persembahan ini yang nantinya akan dipakai di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, Lause Malvian, kita itu sebagai anak-anak Tuhan harusnya, Iya, harusnya selalu bertumbuh dalam Tuhan. iya, harusnya selalu bertumbuh dalam Tuhan. Nah, untuk bertumbuh dalam Tuhan kita perlu apa Lause? Rajin baca firman Tuhan. Nah, rajin baca firman Tuhan. Terus kalau di dalam ibadah kita harus benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan ya Lause Iya, ya. tidak boleh bermain, tidak serius Lause. Jadi kalau misalnya nih kita main-main waktu kita dengerin firman Tuhan, kayaknya tuh kita nggak bisa dapat apa-apa deh Lause. Pastilah kayak cerita itu loh, tanah yang baik, tanah yang subur sama Iya. tanah yang di pinggir jalan. Kalau tanah yang baik Benih. subur, benih iya. Kalau tanahnya subur dan baik, benih yang ditabur pasti bertumbuh. Iya. Tapi kalau tanahnya seperti di pinggir jalan, itu burung-burung Datang ambil. benih. Nah anak-anak, sekarang nih kita mau dengerin firman Tuhan Iya. nih. Yuk anak-anak siapkan hati benar-benar nih. Iya. Supaya kita menjadi tanah yang subur ya Lause ya. Betul, jangan tanah di pinggir jalan ya. Bisa nanti menumbuhkan, akhirnya benih yang ditabur itu bisa tumbuh Iya. dan berbuah. Menghasilkan buah. Yes. Wow, yuk siapkan hati kita yuk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke Lause.
sungguh-sungguh firman Tuhan. Tapi sebelum lupa nih Lause. Iya, apa tuh Lause? Ada pengumuman Sabtu ya, sebelum nanti kita dengar firman Tuhan dari Lause Iya. Tommy. Mulai Agustus ini anak-anak boleh menabung di rumah. Oh iya, betul sekali Lause ya. Seperti biasa kan, anak-anak menabung, nanti bulan Desember hadiah hasil tabungannya kita mau belikan sesuatu untuk teman-teman yang ada di panti asuhan atau yang membutuhkan. Jadi nabungnya itu dari bulan ini Lause? Iya, dari bulan ini ya. Sampai bulan Desember? Sampai nanti akhir November, pokoknya nanti dikasih tahu. Oh, oke. Nabung aja di rumah ya, tiap kali ya nabung. Jadi nabung di rumah, nanti waktu bulan Desember itu dibawa ke gereja ya Lause ya? Benar. Dikasih lausenya gitu ya? Dikasih lause di kelas ya. Di kelasnya. Untuk Ingat, nanti akan dibelikan hadiah untuk teman-teman yang membutuhkan. Iya, betul sekali. Iya kan? Wah, seneng banget Seneng Lause kan? ya. Di sini kita belajar untuk Berbagi. Wow, luar biasa. Oke, Lause, aku sudah siap nih mau dengar firman Tuhan. Iya. Aku juga sudah siap. Anak-anak pastinya juga di rumah sudah siap kan? Oke. Yuk kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Sampai jumpa. Bye. Shalom anak-anak. Wah, senang sekali nih Lause bisa bertemu dengan anak-anak semua pada hari ini. Tak terasa ya, kita sudah sampai di bulan Agustus, anak-anak. Ya, tak terasa ya, sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah liburan ya, sekarang kita sudah naik kelas, sekarang kita sudah memulai pelajaran yang baru lagi di kelas yang baru. Sungguh luar biasa, Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk pimpinan Tuhan. Dan saat ini kami ingin duduk diam Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, untuk kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik, melakukannya di dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga yang tajam untuk mendengar dan hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bulan lalu kita sudah belajar nih dari keluarga Abraham. Dari perjalanannya keluar dari Ur Kasdim ya, sampai Abraham memiliki seorang anak di usia tuanya. Di tengah kemustahilannya Tuhan berikan seorang anak bagi Abraham. Ya, sekarang kita akan belajar anak-anak dari satu keluarga lagi, yaitu anaknya Abraham. Siapa dia? Ishak. Ya. Nah, hari ini tema kita ialah Ishak menikahi Ribka. Anak-anak, Lause ingin tanya. Kalau kalian sudah besar nanti, ya, kalian ingin jadi apa sih? Atau apa sih cita-cita kalian saat ini? Mungkin ada yang berkata, aku ingin menjadi dokter, ya. Kenapa? Kalau aku jadi dokter, aku bisa dapat memeriksa pasien, bisa jadi berkat bagi orang lain, bahkan bisa mendapat penghasilan yang besar. Atau mungkin ada yang berkata, aku ingin jadi desainer. Bisa membuat gaun yang begitu indah, yang begitu anggun dan sebagainya. Atau ada yang berkata, aku ingin jadi insinyur. Bisa membuat sebuah gedung yang megah, yang bagus, yang tinggi dan sebagainya. Kalau kalian cita-citanya apa? Tentu macam-macam ya. Cita-cita kalian beraneka ragam. Nggak apa-apa ya. Apapun cita-citanya itu baik. Doakan dan kejar impian kalian. Tapi yang pasti ialah saat ini anak-anak tidak ada seorang pun yang mengetahui nih dengan pasti masa depan kita. Betul ya? Hanya Tuhan yang tahu hidup kita dan rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Anak-anak, di dalam kehidupan seorang bernama Ishak, Tuhan memimpin dan Tuhan menyertainya. Mari kita buka bersama ya. Dan Kejadian
pasal 24 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Mari buka Alkitab sama-sama ya. Kejadian pasal 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ayo Losa tunggu sebentar ya untuk kita bisa buka sama-sama dan baca sama-sama 2 ayat ini. Kejadian pasal 24 ayat 12 sampai ayat 14. Berkata demikian. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah anak-anak, melalui ayat ini dikisahkan ada satu rombongan yang sedang berjalan menuju kota Haran anak-anak pada waktu itu. Kota Haran itu adalah kota asal tempat Abraham dulu tinggal. Dan rombongan ini dipimpin anak-anak oleh seorang bapak tua yang bernama Eliezer. Eliezer ini adalah hamba atau pembantunya dari Abraham. Jadi Eliezer ini anak diutus oleh Abraham untuk mencari seorang istri. Bagi siapa? Bagi Ishak. Dan rombongan itu anak-anak, Eliezer membawa 10 ekor unta dan banyak barang-barang yang berharga yang mereka bawa dan dipersembahkan bagi orang tua wanita yang kelak menjadi istrinya Ishak. Anak-anak, setelah beberapa waktu mereka berjalan melewati padang gurun, melewati pegunungan, maka mereka tiba anak di sebuah sumur di luar kota Haran dan mereka beristirahat di sana. Dan ketika mereka sedang beristirahat anak-anak, hamba dari Abraham ini yaitu Eliezer pergi menyendiri. Kemana ya dia? Tentunya bukan nonton YouTube, bukan ya. Bukan juga main game, apalagi nonton TikTok, bukan. Ngapain dia? Dia sedang berdoa kepada Tuhan. Berdoa minta pimpinan dan petunjuk daripada Tuhan. Sebab Eliezer ini tidak tahu nih siapa nanti yang akan menjadi calon istrinya bagi Ishak. Dia tidak tahu sama sekali. Ketika dia berdoa, dia berkata begini. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga aku beri minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka terjadilah demikian. Anak-anak, Eliezer ketika dia disuruh Abraham mencari pasangan hidup bagi Ishak, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta pimpinan Tuhan. Dia minta petunjuk daripada Tuhan. Agar Tuhan yang buka jalan dan menunjukkan penyertaannya. Kasih setianya kepada Eliezer. Anak-anak, apa yang terjadi? Setelah Eliezer berdoa, ketika dia sedang duduk di sumur itu, tiba-tiba ada seorang gadis ya datang ke sumur itu. Dan Eliezer berkata, berilah aku sedikit dari buyungmu itu. Gadis itu berkata begini, minumlah Tuhan. Dan ia segera menurunkan buyung itu dan Eliezer meminumnya. Kemudian gadis itu juga menawarkan, silakan berikan juga kepada unta-untamu. Anak-anak, ketika Eliezer melihat gadis itu, ya, dia mengamati gadis itu, apakah ini yang Tuhan utus menjadi istri bagi Ishak? Kemudian Eliezer anak-anak memberikan anting-anting, gelang dari emas, yang memberikannya kepada gadis itu.
dan bertanya, siapa namamu? Namaku ialah, aku adalah anak Betuel dan kakekku ialah Nahor. Nah anak-anak, ternyata dia itu saudaranya Abraham. Ya, keluarga besar daripada Abraham. Lalu cepat-cepat anak-anak gadis itu pulang ke rumahnya. Dia menceritakan segala yang terjadi itu kepada orang tuanya. Tahu siapa nama gadis itu? Ternyata nama gadis itu ialah Ribka. Dan kakak laki-laki bernama Laban. Anak-anak, setelah Laban mendengar cerita dari Ishak, maka Laban memanggil Eliezer, ya, datang ke rumahnya. Dan Eliezer menceritakan perjalanan dirinya. Dia diutus oleh Abraham ke kota Haran untuk mencari seorang wanita untuk dijadikan istri bagi Ishak anaknya. Dan ternyata anak-anak, Ribka lah yang Tuhan berikan kepada Eliezer untuk menjadi istri bagi Ishak. Anak-anak, wah, Eliezer senang sekali. Kenapa? Di dalam perjalanan dia dari Kanaan menuju kota Haran, dia tidak tahu siapa calon istri Ishak. Namun ketika dia minta pertolongan Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan, Tuhan buka jalan. Dan Tuhan pertemukan seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang baik, yang menjadi istrinya Ishak. Anak-anak, lalu Eliezer ini minta pulang. Aku akan pulang, ya. Aku ingin pulang ke Kanaan. Aku ingin beritahukan kepada Abraham, juga kepada Ishak. Nah, anak-anak, lalu mereka berjalan. Tapi tentunya Ribka pun ikut anak-anak dari kota Haran ke kota Kanaan untuk dibawa menjadi istrinya Ishak. Mereka berjalan. Nah anak-anak, ketika dari jauh Abraham, Ishak melihat rombongan itu, dia melihat dari jauh ada seorang gadis yang cantik yang sedang naik di atas seekor unta. Lalu Ribka bertanya, itu siapa Eliezer? Itu adalah Ishak. Dia adalah calon suami kamu. Lalu anak-anak, singkat cerita, Ishak sama Ribka bertemu dan mereka akhirnya saling jatuh cinta. Dan Ishak mendapatkan istri yang cantik, yaitu Ribka. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, akhirnya Ishak mendapatkan istri. Dipertemukan dengan seorang wanita yang cantik, yang baik, yaitu Ribka. Nah, anak-anak, apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, ya, ketika kita melihat Eliezer pergi, dia pergi dengan tidak tahu apa-apa. Tetapi dia pergi bukan mengandalkan kekuatan sendiri, namun dia pergi meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Tujuannya apa anak-anak? Supaya perjalanannya disertai oleh Tuhan dan dibuat berhasil. Artinya Eliezer tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Inilah anak-anak yang ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, kita harus berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Misalnya, setiap hari kan kita sekolah nih ya. Kita sekolah, bangun tidur, kita sekolah. Nah, sebelum kita sekolah apa yang kita lakukan? Kita harus berdoa terlebih dahulu. Minta pimpinan Tuhan supaya sekolah kita dijagai daripada pandemi corona, diberikan kepintaran, ya. Kita minta pertolongan Tuhan. Atau kalau kita mau pergi misalnya, pergi jalan-jalan sama mama papa, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan lancarkan perjalanan kita, diberkati wisata kita dan sebagainya. Kita minta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah anak-anak sikap yang benar sebagai seorang anak Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan
pertolongan daripada Tuhan. Seperti Eliezer yang minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Sehingga perjalanan hidupnya dibuat berhasil. Jadi yang pertama anak-anak kita belajar bagaimana kita harus meminta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu anak-anak yang belum bisa berdoa, belajar berdoa ya. Berdoa sendiri ya. Tuhan tolong saya, berkati saya sepanjang hari ini. Biar Tuhan berikan saya kesehatan, berikan saya pimpinan Tuhan, jagai saya supaya saya menjadi anak Tuhan yang baik. Itu yang gampang ya. Waktu sekolah kita juga berdoa, waktu mau pergi kita juga berdoa. Oke? Yang kedua, kalau kita menginginkan sesuatu anak-anak, kita harus memintanya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh memaksa Tuhan. Di sini kita melihat anak-anak Abraham ketika dia mencari seorang istri bagi anaknya itu Ishak, dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Demikian ketika Eliezer itu pergi ke kota Haran, dia pun melakukan hal yang sama. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan seorang wanita yang baik, wanita yang cantik bagi Ishak. Anak-anak, demikian juga kita. Apapun yang kita minta anak-anak, biar kita berdoa kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan agar Tuhan berikan yang terbaik. Misalnya, saya pengen punya handphone baru loh, handphone saya sudah lama ya. Nah, tapi saya nggak punya uang loh, mama papa saya lagi nggak punya uang. Apa yang dilakukan? Kita doa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku ingin punya handphone. Kita doa sama Tuhan. Tapi kita nggak boleh maksa Tuhan ya. Kita doa dan kita berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Atau Tuhan, aku ingin dapatkan nilai yang bagus ya. Kalau bisa dapat 90, 100 kalau bisa Tuhan yang terbaik. Kita doa sama Tuhan sambil kita belajar dengan baik. Biar Tuhan boleh lancarkan sekolah kita. Atau waktu kita sakit anak-anak, kita pengen sembuh ya, ingin sehat. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Kita minta kesembuhan, pertolongan Tuhan. Artinya anak-anak, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, kita minta dan berdoa kepada Tuhan. Oke? Itu yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita memaksa Tuhan, jangan juga kita marah sama mama papa kita, tapi sebaliknya kita meminta yang terbaik daripada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan ya. Anak-anak, hari ini kita belajar seperti Eliezer, bujang Abraham yang pergi mencari bagi Ishak seorang istri. Dia berdoa minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Mari kita belajar juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun berdoa minta pimpinan Tuhan dan kita hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin sesuatu anak-anak, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Itu anak-anak yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, jadi hari ini satu hal kita belajar, kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita hidup berdoa meminta kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ialah Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Belajar kita berdoa, belajar kita meminta, belajar kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Oke? Lause dan kalian sama-sama kita belajar. Untuk hidup kita boleh dipimpin, disertai, dibimbing, dan ditolong oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Ajarkan kami seperti Eliezer Tuhan. Yang taat kepadamu. Yang berdoa minta petunjuk-Mu. Yang berdoa minta pimpinan Tuhan. Ketika dia mencari seorang wanita bagi Ishak.
Terima kasih Tuhan. Biar kami pun dari kecil boleh belajar untuk meminta pertolongan Tuhan. Untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau yang baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.